Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Nikmat yang begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang melekat pada diri kita ataupun yang berasal dari luar diri kita. Yang kalau kita ingin membilang dan menghitung-hitungnya mungkin kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Semoga dengan syukur kita Allah tambahkan karunia dan nikmatnya untuk kita semuanya dan bisa kita realisasikan dalam amal-amal nyata kita sebagai bentuk syukur kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bisa terus mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Takwa yang bisa mencegah kita dari melakukan hal-hal buruk dan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, takwa inilah yang sesungguhnya yang menjadikan seseorang itu mendapatkan predikat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang memiliki nilai dan kualitas ketakwaan ketika dia menjalani hidup di dunia. Oleh karena itu, identitas ketakwaan ini harus senantiasa kita jaga dan kita bawa kemana-mana. Karena itu adalah wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Nabi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Artinya nilai ketakwaan ini harus menjadi identitas kita dimanapun kita berada. Wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, jika kamu melakukan satu perbuatan buruk, maka segeralah ikuti dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, supaya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus, bisa menutupi keburukan-keburukan yang dilakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia itu dengan tata pergaulan yang baik. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pesan dan wasiat Nabi kita Muhammad SAW ini juga menjelaskan kepada kita pentingnya kita menjaga tata pergaulan kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita ini adalah makhluk sosial, pasti membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Maka di dalam pergaulan itu kita harus senantiasa menjaga etika dan norma, terutama norma agama. Karena kualitas keimanan seseorang itu juga sangat ditentukan bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Baik buruknya seseorang ketika dia berinteraksi dengan orang lain itu juga mencerminkan kualitas imannya. Karena itulah Rasulullah SAW senantiasa mengaitkan keimanan itu dengan bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan orang lain. Di antaranya adalah kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tidak ditelantarkan, tidak disia-siakan.
Tidak diajukan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya, dihormati tetangganya, tidak disakiti, tidak diganggu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik, bertutur kata yang baik. Kalau dia tidak bisa, maka tahanlah lisannya, diam. Hadirin jamaah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa kualitas keimanan seseorang itu juga sangat ditentukan bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga perilaku kita. Kita juga harus bisa menjaga lisan kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya orang muslim, sebaik-baiknya orang mukmin itu kalau dia itu bisa menjaga lisan dan tangannya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul muslimina afdal? Orang muslim yang kayak apa wahai Nabi? Yang paling baik, yang paling utama itu. Apa jawaban Nabi? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu adalah ketika orang muslim itu aman dari lisan dan tangannya. Artinya orang Islam itu adalah orang yang memiliki daya tahan, artinya dia bisa mempertahankan, bisa mengendalikan dirinya, tangannya dan lisannya dari mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Artinya kalau ada orang muslim yang lisannya tajam, kemudian tangannya juga suka mengganggu orang lain, perilakunya suka menyakiti orang lain, maka keislamannya berarti dipertanyakan oleh Nabi SAW. Karena seorang muslim itu tidak mungkin lisannya tidak dikendalikan, perilakunya tidak dikendalikan sehingga mengganggu dan menyakiti orang lain. Hadirin jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mengganggu saudara seiman, sesama muslim, itu bukanlah perkara yang sepele. Bukan perkara yang ringan. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di dunia, kemudian berdampak buruk terhadap orang lain, itu ada konsekuensinya di akhirat nanti. Bukan hanya di dunia saja. Mungkin kalau di dunia kita bisa berurusan dengan pengadilan, dengan hukum. Yang kadang-kadang hukum dan pengadilan itu bisa kita beli. Tapi tindakan lisan kita, tindakan perilaku kita yang menyakiti orang lain, yang mengganggu orang lain, itu ada konsekuensinya di akhirat nanti. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul layla wa yasumun nahar wa taf'alul khairat wa tasaddaq. Ya Rasulullah, si fulan itu orangnya baik. Selain dia melakukan amal-amal yang wajib, kalau malam hari dia melaksanakan sholat malam. Siang hari dia juga suka melaksanakan puasa sunnah. Dia suka melakukan amal-amal kebaikan, banyak sedekahnya. Artinya orang ini adalah orang baik dalam pandangan orang. Rajin beribadah. Wa tu'dzi jiranahu bilisanihi, tapi sayang ya Rasulullah, lisannya tajam. Lisannya menyakiti tetangganya. Perilakunya senantiasa mengganggu orang lain. Faqala Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW, la khaira fiha. Berarti orang ini tidak ada kebaikannya. Kenapa tidak ada kebaikannya? Karena semua kebaikan yang dia lakukan bisa habis terkikis oleh tindakan-tindakan zalim yang dia lakukan terhadap orang lain. Perilaku-perilaku dia yang mengganggu dan menyakiti orang lain itu bisa mengikis kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Bahkan kata Nabi SAW, ini adalah termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Orang yang membawa amal-amal kebaikan yang banyak, tapi pada akhirnya amal kebaikan itu habis untuk membayar
keburukan-keburukan yang dia lakukan terhadap orang lain. Maka kata Nabi SAW, ia min ahlinna. Orang ini termasuk penghuni neraka, kata Nabi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, wa fulanah tusallil maktubah wa tatasaddaq minal afari atqab. Kata Nabi, kata orang ini. Ya Rasulullah, kalau si fulan itu, dia hanya mencukupkan dengan amal-amal yang wajib saja. Salat wajib dia kerjakan. Salat sunnah jarang. Puasa sunnah juga jarang. Sedekah ala kadarnya. Paling hanya sepotong roti, itu pun kalau ada. Tidak banyak yang dia lakukan ya Rasulullah. Wala tu'zi ahadan. Tapi dia bisa mengendalikan dirinya. Lisannya, tangannya, perilakunya tidak pernah sekalipun menyakiti orang lain. Apa jawaban Nabi SAW? Ia min ahlil jannah. Kalau begitu dia termasuk penghuni surga, kata Nabi. Hadirin jamaah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ibadah yang kita lakukan itu punya tujuan supaya kita bisa membersihkan diri kita. Salat misalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang itu dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Terus bagaimana seandainya ada orang yang rajin melaksanakan salat, rajin beribadah, tapi masih banyak maksiat dan kemungkaran yang dia lakukan? Apakah ibadahnya sia-sia? Apakah sholatnya sia-sia? Tidak. Ibadahnya tidak sia-sia. Sholatnya juga tidak sia-sia. Terus kenapa demikian? Mungkin dia belum mampu untuk melawan gangguan setan. Berarti dia harus berusaha terus untuk bisa mengendalikan dirinya, untuk melawan setan sebagai musuhnya. Jangan diperturutkan. Karena setan itu tidak akan berhenti. Bahkan ketika seseorang itu sholat sekalipun, dia akan mengganggu kita. Maka teruslah beribadah. Makanya Nabi SAW juga mengingatkan, man kanat sholatuhu lam tanhahu 'anil munkari fala sholata lahu. Barang siapa yang sholatnya itu tidak bisa mencegah dia dari melakukan hal-hal yang mungkar, yang dilarang dalam agama, maka sebenarnya dia tidak memiliki sholat itu. Artinya tidak ada pahalanya, habis pahalanya. Kenapa? Ya tadi itu, buat membayar keburukan-keburukan yang dia lakukan. Hadirin jamaah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kendalikan diri kita, lisan kita, tangan kita, perilaku kita, jangan sampai mengganggu dan menyakiti orang lain. Jangankan manusia, kepada binatang saja sebenarnya kita juga nggak boleh mengganggu, menyakitinya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Apa alasan yang dibenarkan? Di antaranya adalah karena dia mengganggu kita. Kalau ada ular kemudian masuk ke rumah kita, membahayakan kita, mungkin kita boleh membunuhnya, boleh memukulnya, boleh mengusirnya. Tapi kalau ada binatang yang tidak mengganggu kita, tidak membahayakan kita, maka kita tidak boleh mengganggu. Menyakitinya juga tidak boleh. Maka ada nasihat dari Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, wallahi la yahillu laka an tu'dhi kalban aw khinziran. Demi Allah, kata dia. Tidak halal bagimu menyakiti anjing ataupun babi. Anjing ataupun babi sekalipun, itu tidak boleh disakiti. Bi ghairi haqqin, tanpa ada alasan yang benar. Kalau ada babi merusak tanaman kita, mungkin bisa kita lempar. Kita usir. Tapi kalau dia tidak mengganggu kita, tidak merugikan kita, tidak ada alasan yang dibenarkan, kita tidak boleh menyakitinya, tidak boleh mengganggunya. Fakaifa tu'dzi musliman. Kalau dengan binatang saja kita tidak boleh, apalagi terhadap sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang bisa memberikan manfaat di dalam hidup kita hingga akhir hayat kita, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum lisaril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu 'iddat lil muttaqin. Wa'lamu anna Allah qad amarakum an tusallu ala nabiyyikum haitsu yaqul innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis shalah.